Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Insyaallah kita kembali lagi duduk sejenak di majelis ilmu dalam rangka tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama kita, karena kita tahu bersama bahwa ilmu agama adalah sumber kebahagiaan, sumber kebaikan, syarat masuk ke dalam surga. Dengan apa? Dengan tafaqquh fiddin. Nah, sekarang kita di hadis yang kelima. Sebelum kita baca, ada yang mau setoran dulu hadis yang keempat? Silakan. Nah, kalau tidak ada, mungkin karena waktunya begitu pendek ya, 1 minggu. Jadi nggak ada waktu untuk menghafal. Kita langsung masuk aja di hadis yang kelima. Kita baca dulu biar lisan kita lancar dalam mengucapkan hadis-hadis Rasulullah. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyatah An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyatah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin li Muslimin Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. An ummil mu'minin, dari ummu al-mu'minin, ibunya kaum mukminin. Kenapa istri-istri Rasulullah digelari dengan ummul mu'minin? Dikarenakan sepeninggalnya Rasulullah, istri-istri ini tidak boleh dinikahi. Dia adalah janda-janda yang enggak boleh dinikahi bagi kaum mukminin. Kenapa? Karena mereka adalah ibu kaum mukminin. Maka Aisyah, Zainab, Hafsah dan istri-istri yang lainnya itu enggak boleh dinikahi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah kunyanya adalah Ummu Abdillah.
Ummu Abdillah. Meskipun belum memiliki anak, karena Aisyah tidak memiliki anak, tapi sunnah bagi diri seorang untuk memberikan kunya pada dirinya, Ummu Abdillah. Karena kunya itu adalah nama yang didahului oleh ummun atau abun. Ummu Ruman, Ummu Hafsah, dan seterusnya. Aisyah ini merupakan nama aslinya dia, yang bermakna wanita yang hidup. Jadi Aisyah itu maknanya wanita yang hidup. Isim fa'il dari kata asya ya'ishu, aishan aishun. Dikasih tak marbutoh jadinya Aisyatu. Dia seorang istri yang sangat cerdas, banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah, sekaligus salah satu-satunya istri yang dinikahi Rasulullah perawan, karena seluruhnya janda-janda. Ada yang janda tua, janda muda. Aisyah ini yang bikr, perawan. Dinikahi di umur 6 tahun, kemudian digauli di umur 9 tahun. Nah, setelah meninggalnya Rasulullah, Aisyah ini sibuk menyampaikan hadis-hadis kepada para tabi'in, mengajarkan mereka. Sehingga para ulama menyebut bahwa Aisyah ini keutamaannya dibandingkan Khadijah itu dari sisi ilmu. Aisyah lebih unggul dari sisi keilmuan. Adapun Khadijah unggul dari sisi dia adalah fadlus sabak, istri yang paling pertama, sekaligus istri yang banyak lahir darinya anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah di sini meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Qala Rasulullah, man ahdatsa, barang siapa yang membuat perkara baru, ahdasa maknanya adalah perkara baru, fi amrina, dalam urusan kami, agama kami, ma laisa minhu, yang bukan dari agama tersebut, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Tidak bernilai pahala sekaligus mendapatkan dosa. Ini yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan itu tidak ada lafadz di Imam Bukhari, bunyinya man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari agama kami, maka dia tertolak. Nah, timbul pertanyaan sekarang, apa bedanya nih antara sebelum dan dengan hadis ini? Maka bedanya, kalau hadis sebelumnya itu yang membuat perkara baru, dia amalkan atau tidak, maka perbuatannya itu tertolak. Nah, yang kedua ini dia mengamalkan tapi tidak membuatnya. Dia hanya ikut-ikutan mungkin, tidak membuat perkara baru tersebut. Nah, dua hadis ini merupakan mizan. Mizan itu adalah timbangan. Timbangan amalan zahir. Di mana amalan-amalan zahir kalau mau benar harus dulu ditimbang dengan hadis ini. Kalau hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, itu timbangan amalan batin. Kalau ini timbangan amalan zahir. Maka kita timbang seluruh ibadah yang dilakukan oleh manusia, ada enggak tuntunannya, ada enggak contohnya dari Rasulullah. Maka kalau tidak ada, maka ibadah tersebut mardud, tertolak.
Sekaligus hadis ini sebagai dalil untuk syarat ibadah. Untuk syarat ibadah, yaitu mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man ahdasa, man amila amalan. Ini dua lafaz yang berbeda. Barang siapa yang membuat perkara atau melakukan perkara baru yang tidak kami contohkan, maka perkara baru tersebut mengarah kepada dua hal. Imma dia ibadah atau dia muamalah. Kalau ibadah, di sana memang ada ibadah yang secara asal itu tidak ada sumbernya dari syariat. Tidak ada sumbernya dari syariat. Dicari-cari di dalam Al-Quran dan hadis pun nggak ada. Maka ini juga tertolak. Contohnya, seseorang menjemur diri di siang hari, menganggap bahwa saya beribadah kepada Allah dengan cara ini. Ini ibadah yang nggak ada dasarnya sama sekali. Ada lagi orang beribadah dengan alat musik, yang dikenal dengan apa? Nada dan dakwah. Mereka apa? Berdakwah dengan melalui musik. Maka ini juga tidak ada tuntunannya. Karena Rasulullah nggak pernah mengajarkan ibadah itu dengan musik. Atau seseorang berkeyakinan bahwa kalau Anda sholat sementara membawa uang di dalam kantong baju, maka sholat Anda tidak sah. Ini juga keyakinan yang tidak ada dasarnya. Ada juga kayak orang Syiah gitu ya. Kalau dia mau sholat, dia senantiasa membawa batu yang bentuk kayak koin gitu. Mereka sujud di batu tersebut. Kemana-mana mereka bawa itu. Ini juga tidak ada tuntunannya. Pernah lihat ibu-ibu ada orang Syiah gitu, dia kok ibadahnya pakai koin. Dia sujud di atas koin tersebut. Itu terbuat dari apa? Tanah Karbala. Mereka menganggap suci tanah Karbala tersebut. Ini ibadah-ibadah yang memang secara asal tidak ada tuntunannya. Bentuk yang kedua, ibadah yang terlarang secara khusus. Ibadah yang terlarang secara khusus di dalam agama kita. Contoh, seseorang beribadah puasa di waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kan terlarang kan, meskipun dia ibadah tapi di waktu yang terlarang. Atau ada orang mau puasa, dia mengkhususkan di hari Jumat, ini juga terlarang. Ini juga terlarang. Kemudian bentuk yang ketiga, asalnya ibadah itu disyariatkan, cuma dibarengi dengan pelanggaran. Asalnya ibadah itu disyariatkan, cuma dibarengi dengan pelanggaran. Contoh, ada orang sholat, tapi tidak wudu. Kira-kira sholatnya sah nggak ini, Ibu? Enggak. Ada orang sholat, tapi dalam keadaan telanjang. Enggak juga sah. Ada orang sholat, tapi baca Al-Fatihahnya pakai terjemahan. Dia baca segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Suci, dan lagi Maha Penyayang, Rajas, penguasa pada hari pembalasan. Apa tujuannya ini? Tujuannya lebih khusyuk. Tujuannya apa? Lebih khusyuk. Karena memahami apa yang dia baca, apa yang kita baca, kata mereka, ini lebih menambah kekhusyuan. Ini juga tidak ada tuntunannya. Kenapa?
karena dia barengi dengan suatu hal yang mungkar. Meskipun secara asal sholat tersebut adalah disyariatkan. Ada orang mau naik haji, niatnya bagus? Iya, bagus. Cuma hajinya ke India. Hajinya ke India atau ke Bangladesh, nggak ke Mekah. Maka ini niat hajinya benar, cuma tempatnya yang salah. Atau dia beribadah haji di bulan Syawal, padahal haji itu pelaksananya di Dzulhijjah. Nah, ada 3 orang datang kepada istri Rasulullah bertanya perihal ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Akhirnya istri Rasulullah ini menceritakanlah ibadah Rasulullah kesehariannya. Akhirnya mereka enggak puas dengan ibadah yang mereka selama ini lakukan. Akhirnya salah satu orang di antara mereka berkata, "Aku mau puasa terus menerus, enggak mau buka." Satunya lagi berkata, "Aku mau ibadah terus menerus, enggak mau nikah." Satu lagi berkata, "Aku mau sholat malam terus menerus, enggak mau tidur." Kira-kira yang dia lakukan ini ada dasarnya enggak, ibu-ibu? Ada kan? Puasa sunnah, sholat malam, ibadah, ada dasarnya. Cuma dibarengi dengan hal yang terlarang. Yaitu apa? Dia puasa terus menerus, ini perkara yang dilarang. Sholat malam terus menerus, ini memudaratkan tubuhnya. Ibadah terus menerus meninggalkan nikah juga terlarang, tabatul. Tabatul di dalam agama. Nah, ketika Rasulullah sampai sempat mendengarkan ucapan mereka, maka Rasulullah langsung mengatakan, "Antum taquluna kadza wa kadza." Kalian kayak yang berkata begini dan begitu. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, paling takut juga kepada Allah. Aku berpuasa di siang hari, aku juga berbuka. Aku sholat malam, aku juga tidur. Aku juga beribadah, dan aku juga menikahi wanita. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, tidak mengikuti tuntunanku, maka bukan dari golonganku. Ini yang jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, asalnya ada, ibadah tersebut ada di dalam syariat, tapi dimodifikasi. Salat subuh berapa rakaat, ibu-ibu? 2 rakaat ya. Kita tambah aja jadi 3 rakaat. Bukankah bacaannya juga bersumber dari Rasulullah, Al-Fatihah, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Azim, tasyahud dan seterusnya. Kita tambah aja. Dia modifikasi. Maka modifikasinya ini adalah perkara yang terlarang. Ibadahnya sendiri disyariatkan, tapi modifikasinya, pembaharuannya ini terlarang. Nah, ini yang sifatnya apa? Sifatnya ibadah. Ada pula yang sifatnya muamalah. Sifatnya muamalah. Seperti orang yang mau menikah. Terus keluarga mempelai perempuan mengatakan bahwa jujurannya 100 juta. 100 juta. Kira-kira ini syarat atau rukun nikah, ibu-ibu? Kalau orang Bugis namanya apa? Papinai ya. Papinai atau papenre. Kalau orang Jawa ada enggak? Jujuran. Seserahan ya. Nah, mempelai perempuan mengatakan harus bayar 100 juta.
Nah kebetulan keluarga laki-laki sudah ngaji. Ini apa ya Bu, Pak 100 juta ini? Ini jujuran. Jujuran ini untuk apa? Jual anak atau apa? Harga anak Bapak? Enggak, ini jujuran. Maka kalau dia mensyaratkan syarat nikah itu harus ada jujuran, berarti dia membuat perkara baru dalam agama. Kenapa? Karena nikah itu enggak ada syaratnya harus menyetor jujuran. Atau kalau dia mau datang seserahan gitu, kemudian di depan pintu rumah pihak mempelai laki-laki dilemparin beras lah, apa, kembang lah, macam-macam, dipecahin telur lah, sungkeman, sujud lah. Ini adalah perkara yang tidak ada tuntunannya dalam hal pernikahan. Kemudian di antara contoh muamalah lagi yang tidak ada tuntunannya, tak kala seseorang melakukan perzinaan. Perzinaan, dia sudah nikah, berzina dengan laki-laki lain. Taruhlah ibu-ibu, naudzubillah, berzina dengan tetangganya, yang itu juga suami orang. Maka apa hukumannya di dalam Islam? Hukumannya kedua-duanya harus dicambuk. Harus dirajam. Dirajam itu dimasukkan ke dalam lubang sedalam dada, kemudian dilempari batu-batu kecil sampai mati. Nah, terus dia ganti dengan apa? Dia ganti dengan bayar 100 ekor ayam atau uang 100 juta. Maka ini perkara yang baru, tidak ada tuntunannya. Dalam hal pinjam meminjam, contoh dalam hal pinjam meminjam, ibu Bu, saya mau pinjam mobilnya untuk saya pakai ke Samarinda. Terus ya, salah satu dari ibu tadi yang mau minjamkan mobil, Ustadz, jangan lupa isi bensin ya. Jangan lupa isi bensin. Maka ibu ini sudah membuat syarat dalam hal pinjam meminjam yang itu tidak ada tuntunannya. Paham? Maka ini terjatuh dalam perkara ribawi. Perkara ribawi. Sehingga apa? Sehingga syarat yang dia kemukakan itu merupakan syarat yang batil. Nah, kalau dia tetap memaksain harus isi bensin, isi pertalite gitu, maka yang dia terima itu adalah perkara yang haram, riba. Saya gimana? Ya nggak usah aja minjam kalau gitu, biar nggak terjatuh pada riba. Atau saya tahu diri, tanpa dia syaratkan gitu, saya isi bensin. Kalaupun saya nggak isi nanti, jangan nuntut, jangan ngomel-ngomel. Oh, kok minjam mobil nggak ini sampai tiris, nggak ada sama sekali, keterlaluan. Ini bagian dari apa? Ta'awun, tolong menolong. Nggak boleh ada syarat-syarat yang batil di dalamnya. Nah, demikian juga perkara baru dalam hal jual beli. Contoh kalau di dalam hadis itu ada namanya istilah jual beli mula masah. Mula masah. Yang penting nyentuh sudah jadi, tanda jadi. Nyentuh barang berarti apa? Tanda jadi. Kalau di toko-toko apa ibu-ibu biasanya? Buka segel, buka kardus, tanda jadi. Ini adalah transaksi yang batil.
transaksi yang batil. Karena kita nggak tahu kan barang tersebut mutunya gimana, kualitasnya gimana, cocok atau enggak. Paham? Kalau kita membuka segelnya, kardusnya, itu konsekuensi Anda sebagai seorang penjual. Atau dia syaratkan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Paham? Ini juga syarat yang batil, yang tidak ada tuntunannya. Kenapa? Karena barang yang kita beli belum tentu nanti cocok, mungkin nanti ada cacatnya. Paham? Terus di dalam agama Islam ada namanya iqalah, menerima pengembalian barang, dan itu diberikan pahala yang besar. Nah, kalau dia mengatakan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, ini adalah perkara baru dalam jual beli. Ada lagi di sana transaksi yang namanya munabadah. Munabadah itu sistem lempar. Contoh, ibu mau beli tanah gitu ya, mau beli tanah di kilo sana. Saya kasih batu, ini ibu lempar ya, sejauh mana ibu melempar, itulah tanah ibu. Ibu harus bayar 100 juta. Iya, kalau ibu kuat lemparannya berarti saya rugi kan? Kalau ibu kena kolesterol, kena asam urat, lemparannya jaraknya dekat. Nah, ibu yang rugi. Maka sistem jual beli seperti ini adalah perkara yang baru, tidak ada tuntunannya. Dalam hal pernikahan juga biasanya kalau di kampung-kampung itu ada namanya penghulu kampung. Penghulu kampung. Sekarang timbul pertanyaan ibu-ibu, penghulu kampung ini syarat atau rukun nikah? Ada yang tahu? Penghulu, apakah itu penghulu kampung ataukah penghulu KUA? Hai ibu, apa kira-kira syarat atau rukun? Bukan syarat, bukan rukun. Penghulu itu. Kalau ada orang mengatakan nikah itu harus dengan penghulu, maka ini adalah syarat yang batil. Tidak ada tuntunannya nikah harus dengan penghulu. Nikah itu dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Paham? Ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan nggak mesti harus ada, bisa diwakilkan sama walinya. Nah, kalau sekiranya seseorang mengatakan ibu-ibu, anak gadis yang sudah hamil di luar nikah tidak boleh dikawinkan, dinikahkan. Gimana menurut ibu-ibu, orang yang berpendapat seperti ini? Apakah ini syarat atau rukun pernikahan? Dia lagi si gadis ini hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Dia belum menikah sudah hamil. Gimana? Nah, kita lihat yang mau nikahi ini yang menghamili atau bukan. Kalau sekiranya bukan, kalau orang Bugis namanya pasamposiri, penutup malu. Si keluarga perempuan ini malu melihat anaknya hamil seperti ini. Akhirnya nggak ada, pemudanya sudah lari yang hamili. Majulah laki-laki ini untuk menutup malu keluarga si perempuan. Nah, kalau di dalam hadis disebutkan bahwa seseorang itu tidak boleh mengairi kebun orang lain.
seseorang itu tidak boleh mengairi kebun orang lain. Apa maknanya ini? Ini kinayah, ungkapan peribahasa bahwa suatu kebun yang sudah diairi itu tidak boleh diairi oleh orang lain. Nah, rahim yang sudah masuk di dalamnya air mani itu tidak boleh lagi dimasuki air mani orang lain. Paham? Apakah ada pengaruh dari sisi medis dalam artian kalau sudah sudah ketemu ini ovum dengan sperma laki-laki ini sudah jadi, terus dimasuki lagi sperma laki-laki yang lain, apakah ada perubahan wajah yang berbeda, mungkin telinga yang berbeda? Wallahu a'lam, ini dari sisi medisnya. Nah, kalau kita berangkat dari hadis ini, maka kalau orang lain yang menikahinya tapi tidak boleh menjimanya, paham? Sampai nanti dia melahirkan. Ini menurut madhab Syafi'i. Kalau yang menghamilinya itu yang menikahinya, maka boleh. Dia nanti dia tetap berhubungan di tengah-tengah kehamilan dia. Kalau madhab Hambali tidak membolehkan menikahi wanita yang sedang hamil. Apakah itu yang menghamilinya atau orang lain? Kenapa? Karena menurut mereka wanita yang sedang hamil ini masih menjalani masa iddah. Bukankah masa iddah wanita yang hamil itu dengan apa, ibu-ibu? Wad'uha, kan, melahirkan. Tunggu dia melahirkan, selesai melahirkan, baru boleh dinikahi. Ini amalan-amalan, baik itu ibadah ataukah muamalah, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan menyebutkan faedah dari hadis ini, hadis yang kelima ini. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa agama ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna, tanpa perlu penambahan dan pengurangan. Coba kalau ibu-ibu mengatakan bahwa kami jamaah-jamaah pengajian di BDI sudah cukup. Paham? Sudah cukup. Apa maknanya ini? Kami tidak perlu lagi tambahan ibu-ibu yang ngaji. Kami juga tidak butuh donasi untuk bantuan operasional dakwah. Kami sudah cukup. Paham ibu-ibu? Kalau sudah mengatakan seperti itu. Ketua ininya mungkin, ketua pengajiannya mengatakan kami di sini sudah cukup. Paham? Berarti tidak perlu penambahan dan tidak perlu pengurangan. Nah, agama ini telah sempurna. Buktinya apa? Buktinya yang pertama adalah pengakuan dari Allah. Pengakuan dari Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman di sana, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini, hari apa ini? Hari Jumat. Di saat Rasulullah berkhutbah di Arafah. 82 hari sebelum meninggal dunia, ayat ini turun sebagai bentuk pengakuan dari Allah bahwa agama Rasulullah, agama Islam telah sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama. Ini kita harus yakini dengan seyakin-yakinnya, karena yang mengucapkan ini adalah Allah. Yang enggak mungkin ucapan Allah itu bohong, berkonsekuensi kebatilan, enggak mungkin.
Maka kalau agama ini sudah sempurna sebelum Rasulullah meninggal dunia, maka tidak perlu lagi penambahan dan pengurangan. Maka manusia yang datang setelah meninggalnya Rasulullah menambah-nambah, berarti apa ibu-ibu? Menuduh Allah belum menyempurnakan. Masih ada yang perlu ditambah. Menuduh ucapan Allah ini bohong. Kenapa? Karena masih kurang, masih ada yang perlu ditambah. Ini bukti yang pertama, agama ini telah sempurna. Bukti yang kedua, pengakuan dari Rasulullah. Pengakuan dari Rasulullah, tatkala Rasulullah berkhutbah di Arafah, di Hajatul Wada, beliau mengatakan, hal balagtuk, ketahuilah, bukan aku sudah menyampaikan kepada kalian semua? Kata para sahabat yang berkumpul pada waktu itu, kulna na'am, kami berkata iya. Sehingga apa-apa saja yang mengantarkan ke surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Apa-apa saja yang menjauhkan dari neraka jahanam sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, pengakuan sahabat bahwa agama ini telah sempurna. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah meninggalkan kami. Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yudzakkiruna minhu ilma. Tidaklah burung yang terbang di udara kecuali Rasulullah telah menyebutkan ilmunya kepada kami. Rasulullah bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad bayyana lakum. Apa saja yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah beliau jelaskan. Ini pengakuan dari apa? Dari sahabat yang mulia. Jadi semuanya telah dijelaskan. Cuman kita karena kurang baca, kurang belajar, sehingga apa? Sehingga kita kurang ilmu tentang agama ini. Padahal begitu banyak hadis-hadis, apakah itu yang di Kutubus Sittah, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, belum kita pelajari. Tafsir Al-Quran dan yang lainnya, ilmu-ilmu yang lain belum kita pelajari. Sehingga wawasan kita sempit karena kurang ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, bukti agama ini telah sempurna, yaitu pengakuan orang Yahudi atau orang musyrik. Kata Salman Al-Farisi, qala lana al-musyrikun, orang musyrik berkata kepada kami dalam bentuk ejekan, qad allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira. Nabi kalian itu sudah mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat pun diajarkan. Benar enggak ini ibu-ibu? Benar. Sampai buang hajat pun diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan asma wa sifat dan yang lainnya. Jangankan buang hajat, buang ludah pun diajarkan. Gimana kira-kira pengajaran Rasulullah terhadap buang ludah, ibu-ibu? Iya. Ketika dalam sholat, buang ludahnya harus sebelah kiri atau bawah, arah bawah. Nggak boleh ke depan, nggak boleh juga ke kanan. Permasalahan buang ludah, buang hajat diajarkan. Kira-kira permasalahan nafkah diajarkan nggak oleh Rasulullah? Iya, pasti. Berapa nafkah istri, nafkah anak, apa-apa saja nafkahnya, itu diajarkan.
Kalau ada seorang istri berkata, "Bang, sini semua penghasilanmu. Kamu nggak berhak megang uang sepersen pun. Saya adalah pengatur keuangan dalam rumah tangga." Maka kalau si suaminya nggak paham tentang nafkah yang wajib dia tunaikan kepada istrinya, maka dia akan berkata iya saja sebagai bukti cinta kepada sang istri. Akhirnya apa? Dia mau bersedekah ke masjid, mau bersedekah kepada orang tua, mau beli ini, mau beli itu, semuanya harus ngemis terlebih dahulu ke istri. Padahal semua sudah dijelaskan. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, yaitu tercelahnya perbuatan baru dalam agama. Tercelahnya perbuatan baru dalam agama. Baik itu yang sifatnya ibadah ataukah muamalah. Kenapa kira-kira? Karena pelakunya terancam neraka. Karena pelakunya terancam neraka dan perbuatannya sia-sia. Perbuatannya sia-sia. Coba bayangkan ibu-ibu, ada orang ya siang malam dia banting tulang keras peringat untuk umroh, untuk haji, tapi umrohnya sampai 1000 kali di sana. Belum lagi nanti sholat arba'innya dia pada Masjid Nabawi. Belum lagi apa-apa gitu yang dia lakukan yang itu tidak ada tuntunannya. Maka perbuatan yang dia lakukan sia-sia. Paham? Dia sholat siang malam tapi masih melihara tuyul, masih melihara jimat-jimat, maka perbuatan yang dia lakukan ini sia-sia. Ini alasan pertama kenapa perkara baru tersebut tercelah, karena pelakunya terancam neraka. Alasan yang kedua, karena dia menuduh Rasulullah menyembunyikan risalah. Karena dia menyangka dan menuduh Rasulullah menyembunyikan risalah. Rasulullah enggak pernah membuat tahlilan, maulidan, selamatan dan yang lainnya. Terus mereka buat-buat, wah ini kan baik. Rasulullah itu kan begini dan begitu. Ini harus dilakukan karena ini mengikuti adat istiadat di negara kami. Ini namanya Islam Nusantara. Bukan Islam Arab, bukan Islam Nabi Muhammad, tapi apa? Islam Nusantara. Benar gak ungkapan itu Islam Nusantara? Islam yang harus dinusantarakan. Atau Islam harus menusantara. Yang mana yang benar ini Bu? Islam harus menusantara, masuk ke semua pelosok-pelosok pulau di Indonesia, atau Islam harus mengikuti tradisi Nusantara? Yang mana yang benar? Ya, Islam harus mengikuti adat istiadat Nusantara. Itu bagi mereka yang mengungkapkan kata Islam Nusantara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asdaqal hadisi kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan sejelek-jelek perkara adalah muhdasatuha, perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdasatin bid'ah, setiap perkara yang muhdas adalah bid'ah. Nanti perkara bid'ah ini lebih panjang lebar lagi, itu di hadis yang ke-28 nanti. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini alasan yang kedua ibu-ibu, kenapa perbuatan baru itu tercelah. Alasan yang ketiga, karena pelakunya susah bertobat.
Karena pelakunya susah bertobat, karena menganggap baik perbuatannya. Paham? Susah dia tinggalkan. Zikir ha hu, susah dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia menganggap ini perbuatan baik. Apa salahnya kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai nanti akhirnya apa? Hu ha dan seterusnya. Kenapa mereka susah meninggalkan itu? Karena mereka menganggap baik. Ini bukan dosa. Beda pelaku maksiat, mudah meninggalkan dosa karena menganggap dirinya salah. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama, pernah berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Perbuatan baru itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Fa innal maksiyata yutabu minha, karena maksiat mudah bertobat darinya. Wal bid'atu la yutabu minha, sementara bid'ah itu susah untuk tobatnya. Kenapa kira-kira? Karena menganggap perbuatannya itu adalah baik, bagian dari agama. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dari hadis ini, tuntunan Rasulullah merupakan syarat diterimanya ibadah. Tuntunan Rasulullah merupakan syarat diterimanya ibadah. Baik itu dalam sholat, haji, zakat, puasa, dan yang lainnya. Kalau ada orang atau kelompok berkata, kami hanya mau berpegang dengan Al-Quran saja. Ada di Indonesia ini namanya kelompok Qur'aniyun. Pernah dengar nggak ibu-ibu? Qur'aniyun. Mereka hanya pegangannya Al-Quran. Nah, kalau mereka pegangannya hanya Al-Quran, maka mereka nggak bisa sholat. Karena di dalam Al-Quran nggak dijelaskan tata cara sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar, nggak ada. Bacaannya apa, gerakannya bagaimana, nggak dijelaskan. Yang ada aqimus sholah wa atuz zakah, tuqimus sholah wa tu'tiyaz zakah. Kalau orang berpegangannya dengan Al-Quran saja, dia nggak bisa melaksanakan haji. Karena di dalam Al-Quran perintah hanya walillahi 'alan nasi hijjul bait. Kewajiban manusia adalah berhaji ke Ka'bah. Tata caranya bagaimana nggak dijelaskan. Maka Allah memberikan isyarat bahwa orang-orang yang mau beribadah harus ikut Rasulullah. Yaitu di dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasulullah maka ambillah. Apakah itu yang sifatnya ibadah, muamalah, akhlak, dan yang lainnya. Di surah An-Nur ayat 54, Allah berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati Rasulullah, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini adalah isyarat-isyarat dari Allah agar kita itu mengikuti tuntunan Rasulullah dalam beribadah. Nah, faedah yang keempat, segala perbuatan baru tertolak meskipun didasari niat yang baik. Meskipun didasari niat yang baik. Kita tahu bahwa kelompok sesat yang pertama kali muncul di tengah sahabat, di kalangan kaum muslimin, itu bid'ah khawarij. Di antara bid'ah khawarij, menganggap bahwa wanita yang haid itu harus mengqadha salat dan puasa. Sementara apa ibu-ibu di dalam agama kita?
wanita yang haid itu hanya mengkodok apa? Mengkodok puasa. Ketika ada seseorang wanita datang kepada Aisyah berkata, limadza al-haid, kenapa wanita yang haid taqdis saum wala taqdis shalah? Kenapa wanita yang haid itu mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat? Kata Aisyah, aharuriyatun anti, apakah kamu orang khawarij? Maka si penanya ini berkata, aku bukan orang khawarij, aku hanya sekedar bertanya saja. Maka kata Aisyah, dulu kami di zaman Rasulullah haid hanya diperintahkan mengkodok puasa, tidak diperintahkan mengkodok sholat. Nah, tak kala Abdullah bin Mas'ud melihat ada sekelompok manusia di dalam masjid, dia bertasbihnya itu menggunakan batu. Dia kumpulin, subhanallah, dia lempar lagi, subhanallah, dia lempar lagi, subhanallah, dia lempar lagi. Kemudian datang Abdullah bin Mas'ud berkata kepada mereka, Masya Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, perkakas Rasulullah belum rusak, apa-apanya belum lapuk, sudah kalian membuat perkara baru. Dalam hal apa? Dalam hal zikir. Zikir yang diberikan tuntunan itu hanyalah dengan menggunakan jari jemari, bukan dengan cara seperti ini. Nah, kemudian faedah terakhir dari hadis ini, yaitu bolehnya membuat perkara baru dalam hal dunia. Bolehnya membuat perkara baru dalam hal dunia. Dulu di zaman Rasulullah nggak ada mikrofon seperti ini ya, pengeras suara, nggak ada kamera yang merekam pengajian, nggak ada lampu-lampu seperti ini, yang ada hanya lampu togok, nggak ada kipas angin, nggak ada juga karpet seperti ini. Masjid Rasulullah hanya beralaskan tanah. Di sini kita sekarang keramik, karpet, AC dan seterusnya. Ini semua perkara apa? Perkara baru, tapi dalam urusan dunia. Perkara baru dalam urusan dunia. Dulu Rasulullah hanya naik onta, naik bigol. Sekarang kita naik mobil, naik motor dan seterusnya. Ada handphone, ada media sosial. Di zaman Rasulullah nggak ada. Tapi ini semua perkara baru dalam hal dunia. Apakah ini boleh? Boleh, silakan. Inovasi, renovasi, modifikasi, silakan. Karena Rasulullah berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian adalah orang yang lebih paham tentang urusan dunia kalian. Nah, ucapan Rasulullah ini sebabnya itu karena tatkala Rasulullah melewati sahabat Ansor. Jadi sahabat Ansor ini, ibu, dia itu lihai ahli dalam pertanian. Nah, mereka ini, sahabat Ansor ini sedang mengawinkan kembang atau bunga ini, bunga jantan dan betina dari pohon korma. Karena harus dikawinkan dulu, baru nanti buahnya bagus. Nah, kemudian Rasulullah lewat dan bertanya, kenapa kalian melakukan hal ini? Maka mereka berkata, agar buahnya bagus. Karena memang ini tekniknya, kalau buah-buah hasilnya nanti bagus, tanaman hasilnya bagus, harus dikawinkan. Kata Rasulullah, laulan tu'abbiru lakana sholiha. Seandainya kalian tidak kawinkan, niscaya buahnya akan bagus juga nanti. Kalau Allah takdirkan bagus, bagus juga.
Akhirnya mereka meninggalkan hal ini, yaitu apa? Mengawinkan tadi jantan dengan betina. Ternyata setelah itu buah-buah hasilnya nggak bagus, pohon-pohon korma hasilnya nggak bagus. Kemudian datang lagi Rasulullah menjelaskan kenapa buah-buah seperti ini hasilnya. Ini karena nggak dikawinkan, wahai Rasulullah. Kenapa kalian meninggalkan? Iya, karena kan kamu mengucapkan hal itu, bahwa kalau kalian tidak mengawinkan juga hasilnya bagus. Seakan-akan ini adalah wahyu kan? Seakan-akan ini wahyu dari Allah bahwa kawin nggak kawin tetap aja hasilnya apa? Bagus. Akhirnya Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham urusan agama kalian daripada aku. Lebih paham urusan dunia kalian daripada aku. Saya nggak terlalu paham mengenai apa kawin mengawinkan pohon korma tadi. Nah, ini rekomendasi dari Rasulullah. Untuk urusan dunia silahkan dikembangkan, tidak ada batasannya. Yang terpenting tidak memudaratkan diri sendiri, orang lain, dan seterusnya. Nah, jangan pula disamakan. Apa itu? Menyamakan antara perbuatan baru dalam hal dunia dengan perbuatan baru dalam hal agama. Kalian larang-larang ini bid'ah kalian loh naik motor juga, pakai HP juga, pakai mikrofon juga, pakai lampu juga. Itu kan bid'ah juga. Paham? Ada ibu-ibu pernah dengar seperti ini? Iya, mereka menyamakan sesuatu hal yang berbeda. Nggak bisa dibedakan, disamakan. Ini perkara dunia silahkan. Tapi perkara urusan agama nggak boleh. Sudah sempurna, tidak boleh ada penambahan dan pengurangan. Nah, ini ibu-ibu yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.